Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Lasmana dan teman saya Berkah Sawarudin. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu modul 9 tentang laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau profit and loss statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban-beban pada perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi bisa dibuat dalam periode 1 bulan, 1 tahun, atau berdasarkan konsep perbandingan atau matching concept, yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan antara pendapatan dan beban yang terkait. Hubungan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi dan neraca perusahaan dihubungkan melalui laba bersih untuk suatu periode dan kenaikan atau penurunan dalam ekuitas yang dihasilkan. Pendapatan yang diperoleh entitas selama periode waktu ditranskripsikan ke bagian ekuitas di neraca. Dalam teori akuntansi, dikenal ada 2 pendekatan dalam menilai hubungan antara neraca dan laba rugi, yaitu 1. Articulated, 2. Non-articulated. Manfaat adanya laporan laba rugi. 1. Mengevaluasi kinerja masa lalu. 2. Memprediksi kinerja masa depan. 3. Membantu menilai risiko atau ketidakpastian dalam menghasilkan arus kas masa depan. Konsep matching. Menurut teori matching konsep, biaya harus dibebankan sesuai dengan pengakuan dan periode penghasilan. Berdasarkan waktu pengeluaran atau pembebanan biaya dan prinsip matching dikenal dengan 2 konsep, yaitu 1. Direct atau product matching. Pada saat penjualan atau hasil diketahui, hasil ini di-match dengan biaya yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dijual, atau disebut juga biaya produk. 2. Indirect atau period matching. Matching dilakukan antara hasil atau penjualan produk dan jasa yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibebankan selama periode di mana digunakan bukan berdasarkan waktu perolehan atau pembayaran. Biasa disebut juga biaya periodik. Kualitas laba. Perusahaan memiliki insentif untuk mengelola pendapatan untuk memenuhi ekspektasi pasar, sehingga harga pasar saham meningkat dan nilai kompensasi manajemen meningkat. Kualitas laba berkurang jika informasi hasil manajemen laba kurang bermanfaat untuk memprediksi laba dan arus kas masa depan. Elemen laporan laba rugi. Dari sisi pendapatan, peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang merupakan hasil peningkatan ekuitas selain kontribusi yang berasal dari pemegang saham. Community of Terminology mendefinisikan revenue sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang dibebankan kepada langganan atau mereka yang menerima jasa. ABB mendefinisikan sebagai kenaikan gross di dalam aset dan penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba. FASB memberikan definisi revenue sebagai arus atau peningkatan nilai aset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban dari entitas atau gabungan keduanya selama periode tertentu. Elemen laporan laba rugi dari sisi income mencakup baik pendapatan atau keuntungan. Pendapatan berarti aktivitas normal perusahaan, keuntungan berarti dapat berasal dari aktivitas normal atau tidak berasal dari aktivitas normal perusahaan. Pendapatan meliputi penjualan, pendapatan bunga, pendapatan dividen, pendapatan sewa, dan keuntungan yaitu keuntungan penjualan aset jangka panjang,
dan keuntungan yang tidak direalisasi pada saham yang tersedia untuk dijual. Elemen laporan laba rugi dari sisi beban. Penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, penggunaan aktiva atau munculnya kewajiban, atau kombinasi keduanya selama suatu periode yang disebabkan oleh pengiriman barang, pembuatan barang, pembebanan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Contoh beban yaitu harga pokok penjualan, beban amortisasi, beban bunga, beban sewa, dan beban gaji. Elemen laporan laba rugi dari sisi gain and loss. Gain atau laba atau keuntungan dari transaksi tertentu yang sifatnya insidentil. Naiknya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entitas dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu, kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dari pemilik. Loss atau rugi dari transaksi tertentu yang sifatnya insidentil. Loss adalah turunnya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entitas dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu, kecuali yang berasal dari biaya atau pemberian kepada pemilik atau prive. Pendapatan dari kegiatan operasional adalah: 1. Ditentukan dengan mengurangi laba kotor dengan beban penjualan dan administrasi, juga beban dan pendapatan lain. 2. Digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Pelaporan dalam laporan laba rugi diantaranya itu laba kotor, pendapatan dari kegiatan operasional, dan laba bersih. Laba kotor adalah: 1. Dihitung dengan cara mengurangkan pendapatan penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. 2. Perlu diungkapkan pendapatan penjualan bersih. 3. Pendapatan yang tidak biasa atau insidental diungkapkan dalam pendapatan dan beban lain. 4. Analisis dapat lebih mudah memahami dan menilai tren pendapatan dari kegiatan operasional berjalan. Sedangkan laba bersih adalah menyajikan laba dengan mempertimbangkan semuanya, diantaranya pendapatan dan beban untuk periode tertentu. Dipandang sebagai ukuran penting keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk periode waktu tertentu. Berikut adalah contoh format atau ilustrasi pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini terdiri dari sales atau penjualan, cost of goods sold atau harga pokok penjualan, gross profit atau laba kotor, selling expense atau beban penjualan, administrative expense atau beban administrasi, income from operational atau laba operasi, other income and expense atau pendapatan beban lain-lain, income before tax atau laba sebelum pajak, income tax adalah pada laporan laba rugi ini terdapat gross profit atau laba kotor. Laba kotor ini hasil dari sales atau penjualan dikurangi dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Dan terdapat income from operational atau laba operasi. Laba operasi diperoleh dari laba kotor dikurangi dengan beban penjualan dan beban administrasi. Dan terdapat income before income tax, yaitu hasil dari pengurangan antara income from operational atau laba operasi dikurangi dengan pendapatan beban lain-lain. Setelah itu, terdapat net income for the year atau laba setelah pajak. Laba setelah pajak ini dihasilkan dari income before income tax, laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Makanya di situ terdapat net income for the year. Jadi, dari kesimpulan yang telah saya sampaikan dari materi awal hingga akhir ini adalah pada laporan laba rugi ini bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja masa lalu kita, memprediksi kinerja kita masa depan, dan membantu menilai risiko atau ketidakpastian dalam menghasilkan arus kas depan.
Terima kasih atas dosen pengampu saya yaitu Ibu Neneng Hasanah telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan modul 9 tentang laporan laba rugi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.